Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Salam, saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luhuk maupun yang ada di Palu atau di mana saja berada, baik yang ada di Jakarta, di Manado, di Poso, Morowali, di Bangkit, di mana saja. Bahkan ada saudara kami yang ada di luar negeri, di Hong Kong, yang terus mengikuti kegiatan ini, yang terus mengikuti Worship from Home edisi Saat Teduh untuk setiap hari. Hari ini saya boleh berjumpa dengan saudara, senang sekali karena saya mempercayai bahwa apapun keadaan kita hari ini, baik kita di dalam masalah, di dalam persoalan, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Jikalau pada hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, kita dalam keadaan sehat, kita masih kuat, kita tetap kuat dalam keadaan yang baik, dan saya percaya kita adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membagi berkat buat kita semua lewat kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Allah Tuhan kami, Allah Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami takkan pernah merasa lelah untuk datang kepada Tuhan, mengangkat hati dan iman kami, menaikkan puji syukur atas segala kebaikan, kemurahan-Mu yang begitu indah dan nyata bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat di mana saja mereka berada yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman penolong bagi kami. Roh Kudus akan terus menolong kami, dan kami boleh mengerti kebenaran-Mu, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami akan membaca merenungkan firman oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, Bapak dan Ibu saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, dan baiklah kita akan ikuti bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 7 ayat 4 sampai 7 dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, setiap orang yang mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir dan angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Kenapa? Karena rumah itu berdiri di atas batu. Kemudian dikatakan bahwa orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian datanglah hujan, banjir dan angin melanda rumah itu, maka rumah itu akan rubuh karena berdiri di atas pasir, di atas fondasi yang tidak kuat. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, hujan, banjir, angin itu berbicara tentang masalah, berbicara tentang tantangan hidup yang kita sudah alami,
maupun yang sedang kita alami ataupun yang akan kita terus alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan hari ini mengajar kita tentang dasar kekristenan, dasar di mana kita mendirikan pondasi iman kita. Saudara, saya akan berbicara tentang dua hal yang pertama. Sebelum saya masuk pada tema hari ini yang saya angkat, bahwa kita tetap teguh di tengah badai. Kita tetap kuat di dalam badai. Kita tetap teguh, kita tetap akan kuat di tengah badai sekalipun. Saudara-saudara, kenapa? Karena kita berada di dalam Kristus Yesus. Saudara, berbicara tentang bijaksana, yang pertama itu berbicara tentang hikmat yang Tuhan taruh atas hidup kita, hikmat yang Tuhan taruh atas hati dan pikiran kita. Kemudian bijaksana juga berbicara tentang akal budi yang kita gunakan di saat kita mengambil keputusan, pada saat-saat kita ada di dalam masalah, pada saat kita ada di dalam persoalan. Kemudian bijaksana juga berbicara tentang apa tindakan kita yang kita ambil untuk menyelesaikan satu persoalan. Itu artinya bijaksana. Nah, saudara, kemudian saya katakan kepada kita semua bahwa kekristenan tidak berbicara tentang keselamatan saja. Kekristenan tidak berbicara tentang iman saja. Kekristenan tidak berbicara tentang kita percaya kemudian kita mati dan masuk surga. Kalau itu pandangan kita, itu boleh-boleh saja, saudara-saudara. Tetapi kekristenan berbicara tentang bagaimana proses yang Tuhan izinkan kita alami di saat kita mengambil keputusan mengikut Kristus. Kekristenan adalah proses yang harus kita jalani, di mana Tuhan membawa kita berjalan dan masuk di dalam rencananya yang indah. Kemudian kekristenan juga berbicara tentang bagaimana ketulusan hati kita, ketaatan kita, kepatuhan kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kekristenan berbicara tentang keikhlasan kita melakukan apa yang Tuhan mau, yang kita harus jalani di tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal bagaimana supaya kita tetap teguh di tengah badai sekalipun. Bagaimana supaya kita tetap kuat, teguh di dalam tantangan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan. Kita akan tetap kuat. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada kita fokus kepada persoalan. Kita fokus kepada Tuhan, mengarahkan segala pikiran kita, mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa yang dapat memberikan kita pertolongan, yang dapat memberikan kita kekuatan hanyalah Tuhan. Saudara, mari kita lihat dalam firman-Nya, Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 4. Dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Inilah, saudara-saudara, inilah janji-janji Tuhan yang bisa menjadi kekuatan bagi kita, yang bisa memberikan kita pengharapan. Nah, saudara, di dalam Tuhan kita punya pengharapan, kita punya janji-janji Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan bahwa lewat janji Tuhan yang kita percaya, yang kita imani, kita akan sanggup melewati persoalan, sanggup melewati masalah apapun, bagaimanapun beratnya tantangan itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi kita jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada masalah, tapi fokuskan hati kita kepada Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang baik, pikirkanlah perkara-perkara yang positif, pikirkan perkara-perkara surga, sehingga dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, suasana surga itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan. Itulah yang akan menguatkan kita di dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan persoalan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya kita tetap teguh di tengah badai sekalipun. Kedua, kita taat atau pelaku firman Tuhan. Di dalam ayat 4 dari pembacaan kita di bawah, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana,
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekalipun datang hujan, datang banjir, datang angin melanda rumah itu akan rubuh. Kenapa? Karena rumah itu berdiri di atas batu. Itu yang kedua, saudara-saudara, mari kita taat melakukan firman Tuhan. Apapun tantangan persoalan yang kita hadapi, mari kita taat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, percaya pada janji-janji Tuhan. Percayalah, saudara-saudara, Allah itu Allah yang berjanji dan sanggup menggenapkan janji dalam hidup kita. Dengan kita percaya janji Tuhan, dengan iman kita yang kita miliki, kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh, karena Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janji-janjinya. Tuhan sanggup menggenapkan janjinya dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Mana saudara-saudara, apapun tantangan kita, mari kita melakukan firman Tuhan, kita percaya dengan janji-janji Tuhan, kemudian kita fokus kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, percaya janji Tuhan. Saya percaya kita bukan hanya bertahan saja, bukan hanya teguh saja dalam pengharapan, tetapi kita akan keluar dari persoalan, keluar dari masalah, sehingga kita akan tetap menjadi sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, seperti kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita di saat kita masih menghadapi tantangan yang akan datang pun, dan saat ini masih dalam berulang pun, saya percaya kita akan tetap kuat. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman menjadi penolong bagi kami, karena kami tahu sungguh Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami, yang menuntun hidup kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Urapi semua jemaat Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang mengikuti acara ini, dimanapun mereka berada, hidup mereka akan diubahkan Tuhan. Kami akan tetap kuat karena kami punya Allah yang dapat kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.